Bertemu lagi di channel MacLab ID, dan hari ini kita membahas lagi motherboard. Mungkin dua motherboard di kiri dan kanan saya ini udah sering kalian lihat, dan kita mau bahas sedikit lebih detail tentang motherboard ini. Kedua motherboard ini menggunakan chipset AMD B450 yang mendukung seluruh seri dari prosesor Ryzen, maupun dari generasi pertama, generasi kedua, maupun generasi ketiga. Nah, kita nanti akan kasih sedikit informasi atau mungkin lebih detail tentang kedua model yang ada di kiri dan kanan saya itu, yaitu B450M Gaming dan B450M DS3H. Oke, mari kita simak satu persatu dari kedua motherboard ini. Pertama, kita akan mengulas tentang ini B450M DS3H. Ini motherboard yang sudah cukup lama dipasarkan oleh AGS sebagai distributor Gigabyte untuk motherboard AMD di Indonesia. Kita bisa lihat rancang bangun dari motherboard ini umumnya sama seperti motherboard mainstream atau entry level lainnya, karena B450 ini masuk dalam kategori antara entry level dan menengah atau mainstream ya. Jadi chipset B450 ini memiliki beberapa fitur. Satu, dia sudah mendukung penggunaan M.2. Ya, M.2 ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Baik itu M.2 NVMe maupun M.2 SATA. Tapi perlu diperhatikan, itu semua tergantung dari prosesor yang akan dipakai. Kalau kalian menggunakan prosesor Athlon seri 3000, otomatis M.2 NVMe tidak akan bisa berfungsi atau tidak dikenali. Dia hanya bisa untuk M.2 NVMe hanya bisa dikenali ketika kalian menggunakan prosesor Ryzen, baik itu generasi pertama, generasi kedua, ataupun generasi ketiga. Jadi tolong itu diperhatikan. Kemudian slot ekspansi yang ada di motherboard B450M DS3H ini ada satu buah PCI Express X16 untuk kartu grafis, lalu ada PCI Express X1 untuk peripheral yang mendukung atau memiliki interface antar muka PCI Express X1. Itu bisa berupa LAN card ataupun Wi-Fi card ataupun beberapa peripheral lain yang memang membutuhkan interface PCI Express dengan kecepatan X1. Lalu yang di paling ujungnya ada PCI Express yang berjalan pada kecepatan X4. Ini bisa digunakan untuk beberapa peripheral juga, seperti beberapa LAN yang high-end yang membutuhkan jalur PCI Express dengan kecepatan X4, ataupun NVMe SSD yang berupa card PCI Express biasanya membutuhkan kecepatan X4. Kemudian kita bisa lihat di bagian PWM-nya atau PWM atau VRM-nya, ini menggunakan VRM dengan konfigurasi 4+3, 4 fasa untuk prosesor, kemudian 1 fasa untuk IGP atau onboard grafik ya. Dan sekali lagi, onboard grafik itu kembali tergantung dari prosesor yang kalian pakai. Kalau kalian menggunakan prosesor seperti Ryzen 1700X ataupun Ryzen 2600X atau Ryzen 9 3900X, prosesor-prosesornya tidak memiliki onboard grafik. Yang memiliki onboard grafik adalah kelas Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, 3400G, atau Athlon seri 3000. Jadi bukan dari motherboard onboardnya, melainkan dari prosesornya itu sendiri. Nah, dan kita teruskan soal fasanya, dan dua fasa yang mengatur SoC. SoC ini apa? SoC itu yang mengatur tentang memory controller. Jadi mengatur daya atau alokasi daya untuk memori yang akan kita pakai. Kemudian ada 4 pin. Ini wajib dipasang 4 pinnya. Jadi pastikan power supply kalian menggunakan 4 pin kali 2 atau 8 pin yang ada di sini. Jangan hanya menggunakan 4 pin saja. Sangat direkomendasikan power supply memiliki 8 pin EPS konektor dan jangan di-convert ya.
B450MDS3H mendukung 4 slot memori, sehingga kita bisa memasang maksimum 64 GB DDR4 dengan kecepatan hingga DDR4 3600. Ingat, tidak semua prosesor bisa mendukung kecepatan DDR4 3600. Umumnya yang bisa mendukung kecepatan memori DDR4 3600 adalah Ryzen generasi ketiga seperti 3600X, 3600, 3700 dan seterusnya. Untuk Ryzen seri atau generasi kedua, umumnya tidak semua bisa menjalankan kecepatan DDR4 3600. Hanya beberapa model yang maksudnya itu tergantung dari kecepatan eMMC atau Integrated Memory Controller yang dimiliki oleh prosesor itu sendiri. Jadi ingat, bukan salah motherboard ketika XMP 3600 itu nggak bisa di-load, dan juga bukan salah prosesor, karena keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Dan yang paling penting adalah ketika kalian ingin menggunakan memori kecepatan cukup tinggi, pastikan QVL atau Qualified Vendor List-nya, kompatibilitasnya dengan motherboard yang kalian pakai itu ada di websitenya si memori, supaya memastikan tidak ada masalah nanti. Biasanya terjadi XMP tidak mau di-load atau kecepatan XMP-nya di bawah dari yang seharusnya. Oke, tolong ini diperhatikan dengan baik ya. Nah, kemudian di bagian port koneksinya ini juga standar, ada audio port, kemudian gigabit LAN, lalu USB 2.0, USB 3.1 generasi pertama, atau ya USB 3.0 sih sebenarnya, hanya masalah marketing saja. Lalu ada output grafik berupa HDMI dan DVI-D. Ini nggak bisa di-convert menjadi analog ya. Sekali lagi, tidak bisa di-convert menjadi analog, dan otomatis juga masih menyertakan port PS2 untuk keyboard atau mouse yang masih menggunakan antar pemuka PS2. Oke, ini untuk yang B450MDS3H. Untuk RGB, ya dia mendukung RGB tapi terbatas pada pergantian 7 warna saja. Dan ingat, RGB yang didukung adalah RGB yang 12 volt atau RGB yang pertama sekali keluar. Jadi motherboard ini tidak mendukung RGB addressable atau yang 5 volt. Pastikan LED strip yang kalian pakai itu 12 volt, bukan 5 volt. Oke, ini tentang B450MDS3H. Lalu adiknya, sebenarnya rancang bangunnya sama persis. Ini copy paste sebenarnya, sama-sama memiliki form factor micro ATX. Jadi juga pastikan casing yang akan dipakai itu cocok atau muat di micro ATX. Jangan sampai menggunakan casing mini ITX pada motherboard ini. Perbedaannya ya mungkin ini dari sisi outlook sedikit lebih fancy karena ada nuansa warna-warna merah di PCB-nya, which is kalau kita sudah pasang di dalam casing sebenarnya ini sudah tidak terlihat lagi. Yang menjadi yang cukup noticeable di sini adalah heatsink di bagian VRM-nya ini lebih besar dibandingkan yang B450MDS3H. Jadi secara teoritis harusnya VRM yang digunakan di B450M gaming ini sedikit temperaturnya akan jauh lebih rendah dibandingkan kakaknya B450MDS3H. Kemudian perbedaan perbedaan lainnya adalah tidak adanya slot PCI Express X4, jadi hanya ada PCI Express X16 dan 2 buah PCI Express X1. Kemudian memori slot cuma ada 2, tidak 4, jadi maksimum memori yang kita pasang saat ini di sini hanya maksimum 32 GB saja. Jadi 16 plus 16. Selebihnya rancang bangun VRM dan segala macamnya kurang lebih sama dengan kakaknya. Untuk output juga hampir mirip, perbedaannya ada tambahan VGA output di sini. VGA itu atau DSAP 19 pin itu masih ada, disertakan di B450M Gaming ini. HDMI dan juga ada DVI-D. Port USB kurang lebih sama seperti yang B450MDS. Ya. Oke, dari dua produk ini sebenarnya Gigabyte atau Aorus itu ingin memberikan pilihan kalau kalian yang suka dengan fancy ataupun sebuah motherboard yang unik dan eye-catching, ya larinya ke B450M Gaming. Apalagi ditambah dengan embel-embel nama gaming di belakangnya yang biasanya itu konotasinya langsung atau persamaan bagi orang itu adalah ini pasti untuk gaming. Padahal kalau kita lihat ini secara outlook-nya saja sebenarnya terlihat seperti gaming. Sedangkan B450MDS3H itu ditujukan lebih pada orang yang menggunakan PC-nya untuk bekerja.
nuansa gamingnya memang tidak terlihat, tetapi tetap juga bisa digunakan untuk gaming. Bahkan kalau kita lihat slot ekspansinya jauh lebih banyak dibandingkan B450M gaming. Ya, inilah kedua motherboard B450 yang bisa jadi pilihan kalian untuk membangun sebuah PC menengah, baik itu untuk gaming maupun untuk content creator, which is keduanya bisa saja digunakan, hanya ada beberapa limitasi seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Yang penting adalah pastikan kedua produk ini atau motherboard Gigabyte yang kalian akan beli itu memiliki garansi resmi dari NJT atau AGS, supaya ada kepastian tentang after sales dan juga tentang keaslian produk yang akan kalian beli. Bila ada pertanyaan, silakan buat pertanyaannya di komentar, kami akan berusaha menjawab, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.